persembahan yang sudah menyiapkan persembahan ini. Sama-sama katakan dengan saya. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan. Dengan harta kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tahun depan juga kami tidak takut Tuhan. Sebab janji Tuhan Allah Kau Allah Immanuel, Allah bersama dengan kami. Kau berikan kami kemenangan Tuhan. Kiranya kami bersyukur. Sebab Kau besertaku, ku tidak hilang. Baba
firman Tuhan. Mari kau berbicara menurut apa yang menjadi keinginanmu Tuhan, untuk dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap diajar Tuhan. Kami siap Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sungguh sukacita yang besar kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat sederhana ketika kita dengar, tetapi jujur saya pribadi mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu bersyukur. Kita ada di tahun, masih ada di tahun kesehatan rohani. Oleh karena itu, apa yang kita bahas setiap minggunya adalah suplemen, adalah vitamin yang membuat rohani kita tetap sehat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah hampir ada di penghujung tahun ini ya. Sudahkah kita menjadi pribadi yang bersyukur ya? Ataukah Bu, masakan saya bisa bersyukur? Sudah ada di bulan November, sebentar lagi masuk di bulan Desember, di bulan yang terakhir di tahun ini. Banyak hal yang menjadi impian dari setiap kita, saya secara pribadi ya, dan kita semua belum Tuhan nyatakan dalam hidup kita ya. Dan kita mulai mengatakan, bagaimana saya bisa bersyukur Bu? Suami saya belum dipulihkan, keluarga saya belum dipulihkan, istri saya belum dipulihkan, anak-anak saya tetap seperti itu ya. Ekonomi saya tetap seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak alasan ketika kita mau bersyukur itu tidak ada ya. Tidak ada alasan bersyukur. Sudah di ambang penghujung tahun, tidak ada hal-hal yang signifikan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya belajar ya ketika mempersiapkan khotbah ini. Apa sih arti bersyukur? Ya. Menurut Google, bersyukur itu suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika saya merenung Bapak Ibu Saudara, sepanjang kehidupan kita tidak selalu nikmat yang kita rasakan. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Mungkin kebanyakan bukan nikmatnya, tetapi hidup penuh hikmat begitu ya. Bukan nikmatnya, tetapi di sini dikatakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih untuk segala nikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Statement ini tidak salah, tetapi ketika saya merenung Tuhan, banyak dari kehidupan kita, saya secara pribadi yang tidak jujur, yang tidak bisa dinikmati. Ya. Kalau kita mau jujur, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang sulit kita nikmati. Dan kalau kita berpatokan kepada statement ini, kepada pengertian ini, kita tidak menjadi orang-orang yang bisa bersyukur. Tetapi satu hal ketika saya merenungkan apa arti bersyukur, Tuhan kasih satu kata kepada saya, yaitu pengorbanan. Bersyukur sama dengan pengorbanan. Banyak sesuatu yang kita tidak bisa syukuri, tetapi kita mampu mensyukuri, kita sedang melakukannya, yaitu kita sedang berkorban. Sesuatu penderitaan, ya, ketika kita bersyukur, Bu, saya maunya bersungut-sungut, saya maunya ngomel, saya maunya komplain dengan Tuhan. Kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Saya sudah melakukan apa yang menurut Tuhan baik dan benar, tetapi
Tetapi kenapa masih banyak hal yang belum saya rindukan itu terjadi, dan banyak hal yang terjadi yang tidak bisa saya nikmati. Bapak Ibu Saudara, sakit. Bicara tentang bersyukur bukan hanya bicara tentang Tesga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang baik-baik saja. Tetapi bicara tentang bersyukur adalah bicara tentang pengorbanan, sesuatu yang sakit, sesuatu yang butuh perjuangan untuk kita lakukan. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Mengatakannya cukup simpel, cukup mudah, tidak memerlukan banyak energi. Tetapi untuk mempertahankan hidup kita, untuk tetap bersyukur itu perlu banyak energi dalam hidup. Mari kita belajar, ya. Bersyukur adalah sebuah pengorbanan. Kalau saat ini, saudara katakan mungkin kepada saya dan saya katakan kepada saudara, tidak ada alasan Bu untuk bersyukur atas kehidupan ini. Tetapi mari lakukan, mari katakan syukur kepada Tuhan sebagai bentuk pengorbanan kita kepada segala hal yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita lalui di dalam kehidupan. Kita akan belajar, ucapan syukur seharusnya menjadi gaya hidup orang Kristen. Orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, harus memiliki gaya hidup bersyukur. Bersyukur untuk apa saja? Bersyukur untuk segala sesuatu. Bukan keadaan yang baik-baik saja, tetapi keadaan yang kurang baik, yang tidak baik. Mengapa kita harus bersyukur? Kita akan belajar. Mengapa sih Bu, saya harus bersyukur dengan hidup saya yang seperti ini? Di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Mengapa kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan baik, amin. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kebaikan Tuhan saat ini? Semua kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, datang di tempat ini dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Banyak di antara orang-orang di luar sana yang duduk kelamaan tidak bisa, yang berdiri kelamaan tidak bisa, ya, yang mendengar alat musik yang begitu ramai tidak bisa. Tetapi kita bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh diperkenankan untuk ada semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua karena Dia setia. Kalau kita percaya, kalau kita tahu bahwa Allah kita setia, tidak ada satupun yang dapat kita khawatirkan. Oleh karena itu hati kita penuh meluap dengan ucapan syukur. Karena ada pribadi yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita walaupun orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita ketika kita dalam keterpurukan. Tetapi pribadi Tuhan, pribadi Allah, yaitu Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya baik, Dia Allah yang setia terhadap hidup kita. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? 1 Tesalonika ayat 18. 1 Tesalonika ayat 18 mengatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita mau hidup kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Kita mau hidup tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak kita, tetapi kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, kita harus mengucap syukur. Karena inilah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Dan yang ketiga di dalam Roma 28,
Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin yang ketiga yaitu karena kita meyakini rencana Allah di dalam hidup kita. Apapun yang terlihat gagal saat ini, apapun yang terlihat berantakan saat ini, Bu, seharusnya di tahun ini saya mendapatkan proyek ini dan ini dan ini. Seharusnya di tahun ini saya bisa mendapatkan pencapaian ini dan ini dan ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat di dalam kehidupan kita, kok apa yang saya rindukan, apa yang saya rencanakan tidak terjadi. Tetapi percaya dan yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rancangannya tidak akan pernah gagal dalam hidupmu dan hidup. Itu akan terlaksana menurut cara dan waktu. Ketika firman Tuhan bilang, ketika kita hidup dalam kebenaran. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat awan yang gelap di depan kita, seolah-olah apa yang terjadi itu sesuatu yang menakutkan. Kita percaya ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan merancangkan yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Dan yang keempat, Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Itulah gunanya kita bersyukur. Kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan hidup kita saat ini tidak membuat kita khawatir. Karena kita percaya ketika kita bersyukur, Tuhan senang dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Kita akan mengoreksi setiap hidup kita, ya. Apakah kita sudah memiliki ciri-ciri orang yang bersyukur, ataukah kita tergolong menjadi orang-orang yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur dalam hidup? Ya. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bersyukur adalah tidak gampang mengeluh. Bapak Ibu Saudara, ya. Berapa banyak di antara kita yang hidupnya selalu dipenuhi dengan keluhan-keluhan, ya. Tidak bisa melihat hal-hal yang baik dalam hidupnya. Selalu melihat, berfokus kepada hal-hal yang buruk yang sedang terjadi. Tetapi orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tidak gampang mengeluh, ya. Dia selalu bisa melihat sebuah kebaikan di dalam keburukan. Dan yang kedua, tidak egois, Bapak Ibu Saudara. Orang yang bersyukur tidak egois, tidak berfokus kepada diri sendiri, ya. Bagaimana saya bisa nyaman dengan diri saya? Bagaimana saya bisa memiliki segala sesuatu dalam diri saya? Bagaimana saya bisa diperhatikan? Bagaimana saya bisa diberi, ya? Bagaimana saya bisa dan lain-lain sebagainya, ya. Berfokus kepada diri kita sendiri. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki empati terhadap orang lain. Selalu melihat kesusahan orang lain, dia bisa merasakan itu dan dia mau bergerak untuk menolong. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tidak egois. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan terhadap kita. Ya. Sungguh amat berbahagia Bapak Ibu Saudara
ketika kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya dalam hidup, ya, kita tidak melihat kanan dan kiri, loh kok itu tasnya baru ya, kemarin Pak Rofi bilang ya saya eh, apa namanya suka beli online begitu ya. Eh, Bukan berarti saya melihat oh cuma Tuhan pakai tas baru begitu ya, baju baru saya beli online begitu ya, enggak begitu. Ya, saya cari yang murah sebetulnya ya, kalau tidak tahu. Oke, kalau beli di mall kan cuma di online itu harganya apa namanya lebih murah jauh ya, tapi kalau tidak ya, yang penting uang dapur tetap terjaga ya, walaupun saya merasa agak tersinggung tadi malam itu ya, yang nggak tahu produk-produk yang saya pakai, produk-produk dari online harganya cukup murah, kalau di mall cukup tinggi harganya. Jadi berharap habis ini saya diajak ke mall gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya, merasa cukup dengan dirinya ya, merasa cukup. Orang punya tas baru ya, berlomba-lomba beli tas baru ya, orang punya baju bagus berlomba-lomba ya, baju yang baru yang bagus ya. Rasa cukup, bersyukur ya. Orang yang bersyukur adalah merasa cukup dengan hidup. Hidupnya tenang, damai dan bahagia. Wah, Bapak Ibu Saudara, tenang gak kita di dalam badai masalah kehidupan kok ini senang-senang aja gitu ya. Saya setiap hari mungkin nggak tahu sampai kalau mami gak ada halangan ya, sampai tanggal 13 Desember ya, akhir mami radiologi. Saudara, setiap hari saya seperti ngantor kayak Pak Bin di kantornya Pak Bin. Saya anak Jakarta Selatan ya. Saya harus pergi pagi pulang kalau cepat sore, kalau malam ya saya harus bisik orang ya. Dan jujur saya harus katakan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi saya bilang bahwa saya merasa sukacita. Kenapa ya Tuhan? Kok saya senang ya masuk rumah sakit itu ya? Kok saya excited ketika saya menghadapi hari Senin saya mengantar mami saya untuk penyinaran, walaupun ya saya harus disodori dengan tontonan-tontonan yang tidak enak ya. Tetapi ada sukacita, ada ketenangan, ada kebahagiaan yang Tuhan kerjakan. Saya tahu bukan dari diri saya ya. Kalau daging saya ini berteriak Bapak Ibu Saudara ya, saya tidak bisa lagi, hobi saya adalah pergi ke pasar, berlama-lama di pasar Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa lagi pergi ke pasar berlama-lama ya, saya harus cepat pergi ke pasar dan cepat masak ya, selesaikan urusan rumah lalu saya pergi. Tetapi ada sukacita, ada kebahagiaan yang saya tahu itu timbul dari ucapan syukur. Tidak banyak orang yang bisa menikmati di saat masa-masa sukar itu datang dalam hidup. Oleh karena itu, ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, masa-masa yang membuat kita tidak tenang, mari kita mengambil keputusan untuk kita mengucap syukur. Kita akan menjadi pribadi yang berbahagia. Dan ciri-ciri orang yang bersyukur adalah dapat bertahan dalam masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Tahun depan ya adalah tahun kegelap. Banyak memprediksikan sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Kita harus bertahan di masa-masa yang sulit sekali. Orang yang bersyukur adalah orang yang dapat bertahan di masa-masa yang sulit. Ciri-ciri orang yang bersyukur adalah berorientasi pada proses, menikmati semua proses dalam kehidupannya tanpa dia protes. Ya. Orang yang bersyukur adalah orang yang sangat menikmati setiap bab, setiap episode dalam kehidupannya.
Mungkin ada bab dalam hidup kita, ada episode dalam hidup kita yang tidak mengenakan. Tetapi orang yang bersyukur adalah orang yang dapat menikmati proses dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya, biar orientasi kita bukan kepada apa yang kita akan tuju, ya, tapi pada proses yang kita akan jalani. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih mengalami proses. Ya. Kita belum sampai kepada yang namanya. Tapi proses yang kita jalani, biar kita boleh menjalaninya dengan ucapan syukur. Biar kita boleh menjadi pribadi yang terus bergairah ya, dalam bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Ini tidak mudah, tetapi ini yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan. Kasih Bapak yang baik. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan. Tuhan kami tidak mengucap syukur dengan apapun juga yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami terlalu percaya dan yakin Tuhan. Kuasa bersyukur di hadapan. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, akan Tuhan nyatakan bagi kami. Setiap kami Tuhan yang boleh tetap mau mengucap syukur di hadapan. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu
menerima apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kalau itu karena konsekuensi atau akibat dari kelalaian kesalahan kami mau meminta ampun, kami mau bertobat Tuhan, kami mau membenahi diri kami. Tapi kalau itu merupakan ujian yang Tuhan izinkan kami, lalu kami percaya kami akan mengalami kemajuan, peningkatan di dalam Tuhan. Itu sebabnya biar hati kami sungguh kuat menghadapi apapun yang Tuhan izinkan di setiap musim, di setiap fase, di setiap kejadian yang kami harus lalui ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami pada pagi menjelang siang hari ini. Pemakaian Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Pengharapan Tuhan atas hamba. Terima kasih semua kami yang telah mendengarkan firman. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, semoga katakan amin. Semoga duduk Bapak Ibu Saudara. Kita diberi kesempatan untuk menabur bagi rumah Tuhan. Kerinduan kita supaya memiliki tempat yang permanen, ya. Belajar menabur, mulai dari taburan kita, percaya Tuhan akan melipat gandakan untuk sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan. Berikan satu pujian petugas persembahan boleh baik. Ucaplah dan lihatlah.